Jadi persis kemarin ya. Jadi kita sebenarnya masih tetap di area C temannya di sini ya. Jadi gua ada bilang di video sebelumnya bahwa pola yang kita alamin saat ini ya, ini ABCD ABC ini mirip banget, cuman ini versi yang lebih kecil dibandingkan yang satu ini teman nih. Mulai dari A, B, C ini kita mantul ke atas, kita turun ke D di sini ya. D-nya ini masih ada di atas yang B sama persis sama ini. Ini D-nya juga masih ada di atas yang B. Lalu kita mantul ke E, cuman E-nya ini masih di bawah A, ini juga sama, E di bawah A ya. Lalu kita di sini turun ke A, habis itu kita balik ke atas B, di sini B-nya juga masih lebih rendah dibandingkan yang E, ini juga sama persis, dan kita turun ke C. Cuman bedanya kalau yang ini kan kita C-nya itu masih ada di atas supportnya A. Kalau yang ini C-nya ada di bawah supportnya yang A1 ini. Jadi gue menutup trade gue di sini kalau misalkan kita break support dari level 396 ini lagi, dan itu exactly apa yang gue lakukan, dan saat ini gue lagi nunggu aja teman ya, momentum menunggu ya saat ini ya. Jadi gue akan nunggu konfirmasi Bitcoin kayaknya bakalan kemana dulu, baru nanti gue akan buka trade baru ini lagi. Dan bagi yang penasaran gue bukanya di mana, ini gue buka di platform BingX ya. Salah satu keunggulan platform ini, dia memiliki fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuma sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi sebenarnya kemarin kita udah sempat break support sedikit, abis itu kita langsung reversal teman di sini ya. Dan reversal yang satu ini pertanyaannya, ini kan reversalnya cukup kuat gitu. Dan ini plusnya sampai 3,6%, sementara DAM kemarin kita minus 2%, minus 2%. Ini sekali kita pump sampai 4% teman. Apakah ini adalah akhirnya Bitcoin sudah bakalan bottom gitu ya? Jadi terendahnya mungkin di level 38.600 ini, atau ini mungkin bisa jadi adalah sebuah jebakan temen gitu ya, kita mantul keras lalu kita bakalan di dump back lagi ke bawah. So far sih exactly sih sesuai skenario kemarin gitu ya, meskipun memang bedanya ini kita break support sedikit. Jadi kita memang mantul gitu ya setelah menyentuh area C ini, kan kita, kalian perhatikan ini kan kita mantul ke atas nih ya setelah menyentuh C ini, dan ini juga exactly sama persis gitu ya, kita menyentuh area C ini lalu kita mantul teman-teman ya. Cuman apakah kita bakalan ngehold atau enggak sih? Nah itu mungkin yang bakal jadi pertanyaan teman. Nah kalau misalnya kita perhatikan, kalau misalkan gue ubah ke time frame 1 hari buat Bitcoin di sini ya, jujur gue expect kalau misalkan Bitcoin bakalan nyentuh area support yang gue garis ini berwarna merah ini. Kita gambar dua connecting lines di sini ya, dari ekor ke ekor, dan ini harusnya ekor berikutnya ada di level 36.000 sekian. Cuman so far kita nggak menyentuh, tetapi kita malah membentuk pola candle hammer dengan ekor ke bawah temen ya. Dan biasanya rata-rata temen ya, kalau misalnya kita lihat dari sejarah sebelumnya, setiap kali Bitcoin kembali membentuk ekor bawah ini seperti ini ya, jadi dia memiliki ekor ke bawah, habis itu dia tutupnya di atas seperti ini, jadi ekornya panjang ke bawah, dia closing candle di atas. Biasanya ini adalah pertanda reversal untuk Bitcoin ya. Kalian perhatikan ini BTC dari level 36 dia all the way naik ke level 45, yang ini BTC dari level 36 dia all the way naik lagi ke level 45 juga. Jadi biasanya ini adalah pertanda bullish buat Bitcoin, membentuk pola candle hammer seperti ini, dan ini exactly apa yang kita alamin juga saat ini ya. Jadi ini bisa menjadi pertanda bullish juga ya kalau misalnya kita ngikutin dari sejarah sebelumnya. Nah, satu hal yang pengen gue lihat ya, agar kita bisa memiliki follow through seperti ini, teman-teman bisa balik ke level 45, adalah bahwa kita harus bertahan di area support teman. Nah pertanyaannya adalah level supportnya itu ada di berapa teman ya. Jadi kalau misalnya kita balik ke jangka yang lebih pendek lagi, kita balik ke grafik 4 jam.
Nah, kalau misalnya kita perhatikan ya, jadi setelah semenjak kita mantul temennya, mantul seperti ini kalau misalkan dari sejarah sebelumnya, kita itu paling nahan support di area level 618 sampai 78 ini doang temen. Jadi untuk kita balik di bawah level 786 itu pasti cenderung nggak begitu bagus buat Bitcoin. Ini juga sama persis kalau bisa perhatikan. Ini pump yang satu ini juga sama persis ini ya. Kita memiliki support di level 0,5 teman-teman. Jadi koreksi hanya sekitar 50%. Yang ini juga sama teman-teman. Ini kita koreksi hanya 0,5 sampai 618. Jadi kalau bisa teman-teman, ini kemungkinan sih harusnya kita koreksi dulu nih ya. Kalau menurut gue dalam beberapa hari kemudian. Kalau misalnya kita ukur dari paling bawah ke paling atas di sini. Nah, kalau menurut gue Bitcoin nggak boleh balik di level 786 ini lagi, teman. Ini kalian perhatikan, ini berarti ada di level 39.000 awal ini. Ini juga wajar dan ini juga logis gitu. Karena kita kan di pump mulai dari level 39.000 awal all the way ke level 41.000 sekian. Jadi kalau misalkan untuk kita teman ya, balik ke harga awal di mana kita pump lagi teman, yaitu kalau misalkan kita balik sampai 39.000 awal ini lagi, pas ini cenderung nggak begitu bagus buat Bitcoin dan ini bisa mendatangkan breakdown yang lebih lanjut teman-teman, follow through ke arah break ke bawah gitu, bukan ke arah break ke atas. Nah, tapi selama kita bisa bertahan di atas, let's say ya di atas 39.000 ini ya, 39.200 ini, let's say kita menyentuh ke area 392 tetapi kita closing di atas gitu ya. Jadi kita masih bisa bertahan di atas. Jadi worst case scenario, let's say kita mantul seperti ini, kita turun ke support, tapi kita bisa balik lagi ke atas, balik ke 41 lagi. Ini menurut gue bisa mendatangkan follow through ke area atas teman, jadi bukan ke area bawah. Jadi ada kemungkinan continuation terjadi balik ke level 44.000 ini. Dan konfirmasi atau kapan sih gue bakalan buka trade gue lagi gitu ya. Nah, itu paling gue pengen ngelihat Bitcoin balik ke atas segitiga ini lagi, segitiga resist yang gue gambarkan berwarna kuning ini. Jadi kalau misalnya Bitcoin bisa balik ke atas garis kuning ini lagi, possibly gue bakalan open trade baru gue, karena ini menurut gue udah konfirmasi gitu ya. Menurut gue udah 60% konfirmasi bull kembali memegang kontrol kalau misalnya BTC bisa balik ke level 44.000 ini lagi. Tapi selama itu nggak terjadi temennya, gue nggak akan buka trade baru lagi gitu. Dan yang kedua, ketika kita menyentuh garis kuning ini lagi teman. Jadi kalau misalnya kita lihat time frame satu hari ya, kapan gue buka trade gue lagi. Kalau misalnya memang terjadi breakdown dan kita menyentuh area garis merah ini lagi, ini mungkin gue akan membuka trade long gue lagi. Jadi ya paling gue nunggu dua konfirmasi hal tersebut terjadi untuk Bitcoin. In the meantime kita bisa aja koreksi teman-teman ya. Gue sendiri sih pengennya sih Bitcoin bisa bertahan di atas ini teman-teman ya. Harga rata time frame 4 jam buat Bitcoin ya. Lalu kita mantul kembali setelah menyentuh area ini. Pasti gue nggak pengen ngeliat Bitcoin balik lagi ke area dimana sebelum kita di pump teman, karena ini cukup bahaya teman-teman. Ini bisa mendatangkan bear lanjutan dan kemungkinan ternyata pembalikan area yang satu ini bisa aja perangkap aja teman. So far sih kalau misalnya kita lihat dari sejarah sebelumnya dimana ini kan kita di dam seperti ini, lalu ini pumpnya lebih kuat teman, pumpnya lebih kuat dari damnya. Ini kalian perhatikan ya, pumpnya lebih kuat dari damnya. Kalau misalnya sejarah sebelumnya sih, nah contohnya seperti ini damnya seperti ini, lalu kita pumpnya lebih kuat dari damnya. Ini biasanya cenderung bullish buat Bitcoin. Yang ini juga sama teman-temannya, kita di dam di sini, lalu ini pumpnya lebih kuat dibandingkan damnya. Sejauh ini, kalau misalnya kita ngelihat pumpnya lebih kuat daripada damnya teman-temannya, jadi pumpnya mantulnya lebih tinggi dibandingkan dia di dam, biasanya ini cenderung pertanda reversal. Nah, apakah ini akan sama juga dengan dua skenario sebelumnya atau tidak? Ya sekali lagi yang gue katakan, kita harus ngehold support 39 ini teman. Karena kalau kita nggak ngehold atau kita balik lagi ke area C ini, kemungkinan ya ini bisa jadi skenario yang sebelumnya yang di tanggal 24 Februari di mana kita memiliki follow through, ini ya kemungkinan besar nggak akan terjadi teman ya. Kalau misalnya kita balik ke level support kita lagi yang ada di level 39 ini. Tetapi selama kita ngehold di atas, menurut gue semua fine-fine aja. Dan possibly ini bisa menjadi bottomnya Bitcoin. Jadi kurang lebih itu aja teman kalau menurut pendapat gue. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.